Wanita ini melahirkan seorang bayi yang tak terlihat. Meskipun bayinya tidak terlihat, dia merasa itu adalah laki-laki. Beberapa tahun kemudian bayi itu tumbuh. Dia sudah dapat belajar makan sendiri. Dengan bantuan ibunya, dia bahkan tahu cara menggunakan sendok. Di rumah, ibunya mengajarinya menulis. Dia juga membantu ibunya menyisir rambutnya, membantunya dengan lipstik. Dan bahkan dia mengenakan pakaian ibunya untuk membuatnya bahagia. Suatu hari mereka melihat tetangga baru pindah. Ibu menyuruhnya untuk tidak berbicara dengan mereka, karena akan menakutinya. Suatu hari anak laki-laki itu berlari keluar untuk bermain. Melihat gadis kecil yang sedang bermain di ayunan. Dia mau mendekat ketika dia ditemukan oleh gadis itu. Tanpa diduga, gadis itu berinisiatif untuk menyambutnya. Dia sangat terkejut. Bagaimana dia bisa melihatnya? Ternyata dia adalah orang buta. Dia mengandalkan pendengarannya untuk merasakan anak laki-laki itu. Dia bilang namanya Madeline. Anak laki-laki itu bilang namanya Ange. Dia berharap Ange akan sering datang dan bermain dengannya. Karena dia tidak punya teman. Dua orang yang kesepian menjadi teman baik. Keesokan harinya Ange pergi mencari Madeline. Keduanya pemain bermain petak umpet di hutan. Tetapi secara ajaib mengandalkan pendengarannya untuk menemukan Ange setiap saat. Beberapa tahun yang berlaku, Madeline menjadi gadis cantik. Mereka saling mencintai. Tetapi Madeline tidak tahu bahwa Ange adalah manusia tak terlihat. Suatu hari Madeline berkata bahwa ayahnya akan membawanya untuk mengobati matanya. Ange harus menunggunya. Dia sangat ingin melihat Ange. Dengarnya, Ange sangat sedih. Dia takut Madeline akan membencinya ketika dia mengetahui kebenarannya. Sebelum pergi, dia dan Madeline bermain dengan gembira sepanjang hari. Gadis buta jatuh cinta pada anak laki-laki yang tak terlihat. Tetapi Madeline tidak tahu situasi Ange. Pada sesuatu hari, Madeline memutuskan untuk mengobati matanya untuk dapat lihat Ange. Hari kemudiannya, Madeline naik mobil dan pergi bersama ayahnya. Setelah Madeline pergi, Ange sangat kesepian. Setiap hari dia pergi ke ayunan untuk merindukan Madeline. Pada malam hari, ketika dia pulang dia menemukan ibunya telah meninggal karena sakit parah. Ange menangis dan mengenakan gaun merah pada ibunya. Setelah ibu meninggal, dia sendirian datang ke rumah kayu kecil di tepi danau. Di sini, dia sepertinya melihat Madeline berjalan ke arahnya. Tapi itu semua hanya ilusinya. Terkadang Ange bahkan pergi ke rumahnya untuk melihat bagaimana keadaannya. Mengeluarkan parfum Madeline dan mencium aroma yang familiar. Berbulan-bulan berlalu dan masih tidak melihat Madeline kembali. Waktu berlalu, bertahun-tahun kemudian. Madeline akhirnya pulang. Ange hanya bisa memandangnya melalui jendela. Dia takut Madeline akan membencinya sehingga dia tidak berani bertemu dengannya. Madeline pergi ke rumah untuk menemukan Ange. Tapi penjaga bilang tidak ada orang ini. Madeline mencarinya kemana-mana. Tapi Ange menghilang seperti uap. Dia akhirnya menemukan makam ibu Ange. Dia meninggalkan surat di kuburannya. Berharap Ange akan menemukannya setelah membacanya. Tengah malam, Ange pergi ke kamar Madeline. Membaca buku harian Madeline. Dia rindu Ange setiap hari. Setelah pulang, Ange juga menulis surat pada Madeline. Ange setuju bertemu dengan Madeline. Tapi Madeline harus tutup mata ketika bertemu. Keesokan harinya, Ange pergi ke sisi Madeline. Madeline menutupi matanya dan bermain dengan Ange sepanjang hari. Sampai malam, Ange gunakan kain untuk menutup badannya. Madeline merasa aneh ketika lihat begitu. Dia menutupi dirinya dengan spray, pergi menemui Madeline. Madeline dengan bersemangat membuka spray. Tetapi di depannya sama sekali tidak terlihat. Dia mengulurkan tangannya, seolah-olah dia telah menyentuh sesuatu. Ange sudah mengatakan yang sebenarnya padanya. Setelah mengetahui kebenaran, Madeline menangis dan pingsan. Dia tidak bisa menerima kenyataan bahwa pacarnya tidak terlihat. Melihat pacarnya sakit, Ange pergi. Hari kemudiannya, Madeline bangun. Dan menemukan surat yang ditinggalkan Ange. Ange berkata bahwa dia lupakannya dan hidup dengan baik. Madeline mengemasi barang bawaannya dan ingin mengubah lingkungan hidupnya. Tetapi ketika dia menutup matanya, pikirannya hanya tertuju pada Ange. Dia melemparkan kopernya dan berlari keluar. Dia tidak bisa hidup tanpa Ange. Meskipun dia tidak terlihat.
Madeleine pergi ke hutan, mengandalkan indera penciumannya yang tajam untuk menemukan keberadaannya. Mengikuti napasnya ke rumah kayu kecil di tepi danau. Membuka pintu tetapi di dalamnya tidak ada pun. Dia merasa Ange ada di dekatnya. Ange juga bersembunyi di belakang yang diam-diam mengawasinya. Tiba-tiba, Ange tidak sengaja jatuh ke danau. Madeleine tahu bahwa Ange tidak bisa berenang. Jadi dia menanggalkan pakaiannya dan melompat ke danau. Dia harus menyelamatkannya. Dia akhirnya menyelamatkan Ange. Kedua yang berbaring di rumput. Merencanakan kehidupan yang indah nantinya. Setahun kemudian, Madeleine hamil anak Ange. Dan setelah bayinya lahir, mereka bahkan mengambil foto keluarga istimewa. Kemudiannya, pasangan itu mencari nafkah dengan sihir. Pertunjukan sulap mereka terbang di udara. Film berakhir di sini. Sampai jumpa lagi.